Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Al-ayat sadaqallahu adzim. Bapak, kakak-kakak, ibu, ini pun ibu dan ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kajian kali ini menyesuaikan dengan mustami'nya. Karena mustami'nya masih remaja, banyak perempuannya, masih muda ya. Belum tua ya, wayu-wayu, sampun siram apa derek, sampun ya. Nah niki, jadi tema kajiannya yaitu tentang keistimewaan baktinya seorang anak pada orang tuanya. Bagaimana konsep Islam itu memberikan pelajaran buat kita semuanya agar kita ini sebagai seorang anak berjalan di atas nilai-nilai ajaran Islam, taatnya kepada orang tua, baktinya kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua. Bahkan baginda Rasul pernah mengingatkan, kalau jenengan sedaya pengen melihat Allah tersenyum, maka buatlah ibumu itu tersenyum. Jadi mudah nek jenengan menjadikan ibu itu bahagia, kemudian tersenyum lantaran tindak tanduk jenengan sebagai seorang anak, maka disitulah letak kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan sebaliknya, kemurkaan Allah itu tergambar, terlihat ketika kita membuat orang tua kita, terkhusus ibu itu murka, marah kepada anaknya. Disitulah Allah itu marah juga kepada kita semuanya. Sehingga dari sini jenengan sedaya saged membuat pondasi bahwa pola berpikir kita untuk mengilustrasikan ya, menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum, bahagia ya ketika kita membuat kedua orang tua kita tersenyum dan bahagia. Lalu kemudian timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai anak kita harus sering mendoakan untuk beliau, termasuk salah satunya adalah Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar segala dosanya itu diampuni. Dan itu sebagai investasi yang luar biasa. Seorang ibu ketika memiliki anak yang soleh dan solehah, kemudian ia seringkali mendoakan ibunya, orang tuanya, justru doanya itu mustajabah, sampai itu investasi yang tidak bisa tergadaikan nilainya. Kemudian sebagai seorang anak yang masih
didampingi oleh kedua orang tuanya, juga harus selalu bersyukur. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu itu, menyia-nyiakan surga yang ada di depan mata kita. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Kemudian kalian mencari, loh Pak, kok nggak ada surganya di telapak kaki ibu? Mana surganya? Bukan karena mengatakan seperti itu, kan gitu. Itu sebagai analogi saja bahwa untuk mencapai, untuk kalian tiba di surganya Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui ridhonya ibu. Ridhollahi wa ridho walidain, wa sukhtullahi wa sukhtul walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Dan juga kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Ini gitu. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan berupa surganya Allah bisa melalui pintu ridhonya orang tua. Itu yang seringkali boten disadari kali tiang kata. Tiang-tiang niku ado-ado ngumpulaken arta umroh haji, kemudian bahkan ada yang sampai bangun pesantren, yayasan, sekolah. Tapi ternyata ada sebagian kita itu justru melalaikan baktinya ia kepada orang tua. Banyak sekali kita itu ditampilkan, disajikan di hadapan mata kita itu. Ketika orang tuanya itu jatuh sakit, banyak anak yang tidak mau merawat, moh gak gelem temen merawat ibu, akeh alasan. Tapi nek disajikan ambek warisan orang tua, akeh rebutane. Nggih napa mboten? Nggih ya. Apalagi kalau kalian lihat tayangan televisi, bagaimana seorang saudara itu bacok-bacokan gara-gara rebutan warisan. Tapi nek soal kamu wong tua nih, ketika satu sakit, oga. Oleh sebab itu dari sini kita belajar bahwa jangan sampai kita ini lalai atau bahkan tidak tahu bahwa untuk mencapai ridhonya Allah, untuk membuat Allah tersenyum, itu cukup buktikan baktimu kepada orang tua. Karena itu sebagai anak yang soleh dan solehah adalah investasi yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tua kita. Adik-adik rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, bukti kita beribadah kepada Allah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan yang esa di hati kita dan pikiran kita. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti kita menyembah Allah itu apa? Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian itu semuanya mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mboten angsal jenengan percaya satu kekuatan di luar batas kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Dan kan demikian, jenengan pergi ke pasar mawon itu harus minta dulu sama Allah. Pergi ke pasar beli garam itu pertama kali yang diminta siapa? Allah. Meskipun jenengan betok arto kata, kemudian wonten kendaraan, tinggal mengendarai menuju pasar. Tapi belum tentu umur jenengan sampai. Bisa jadi di tengah-tengah jalan itu
jenengan ini kecelakaan, kemudian jatuh, akhirnya uangnya mencetak hilang. Akhirnya kan tidak sampai untuk beli garam. Senajan garam itu mau dibuat masak, diratos kali rencang-rencangin jenengan ten dalam. Tapi akhirnya kan nggak dapat garam. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebatas untuk beli garam saja itu kita harus minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh ada permintaan selain Allah, apalagi percaya dengan suatu kekuatan di luar batas kekuatan manusia atau percaya dengan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an, itu syarat utamanya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian semua itu kepada kedua orang tua. Ibu bapak harus berbuat baik. Jadi konsepnya adalah ihsana. Tidak ada tawar-menawar sikap kita kepada kedua orang tua. Bahkan di surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami telah berwasiat al-insan kepada manusia. Apa wasiat itu? Biwalidayhi husna, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi untuk menunjukkan atau mencerminkan kita sebagai seorang hamba yang beriman, kemudian percaya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai alam raya ini, maka kita sebagai orang yang beriman itu harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang terpancar di dalam perilaku kita, sehingga tampilan nilai kebaikan itu prioritas utama adalah kepada kedua orang tua kita. Bahkan di ayat yang lain ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menentukan Allah ta'budu, janganlah sekali-kali akan menyembah kalian semuanya illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, tatkala sungguh benar-benar akan sampai atau menjumpai indaka di sisi engkau al-kibar, usia tua, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Jadi panjenengan sedaya nanti akan menemui atau menjumpai di mana posisi kita itu berada di titik orang tua itu berada di usia tua. Salah satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya. Oleh sebab itu, di momen seperti ini kita harus menunjukkan sikap kebaikan kita kepada mereka, dan harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan bahkan kata Al-Quran, "Fala taqul lahum ma'ufin", maka janganlah kalian semua itu mengatakan atau kalimat itu tidak boleh. Jenengan kalau misalkan disuruh kedua orang tua untuk pergi tumbas lombok, napa tumbas gambang, ngoten niku jenengan mboten aksal. Seku mboten aksal ngoten niku. Nduk, sampun omah iki, terus jenengan sanjang, kok seku tak delok TV. Nah, mboten aksal ngoten niku. Langsung samina watok. Jadi ngoten. Jenengan ngoten niku napa mboten? Nggih, Pak. Mboten nggih. Temriki kan saya dia. Iya. Anak-anak soleh-solehah sekalian. Nah, dikengken yang sipai pasti manut. Nggih napa mboten? Nek tiang-tiang mriku lho. Bocah-bocah sing mriku.
Karena dengan kembas nopo ngoten niku mboten langsung berangkat. Wonten mawon alasane. Nah, kita ini sebagai anak yang baik, yang soleh solihah, maka jangan sampai mengatakan kalimat kepada kedua orang tua kita. Fala takul. Di situ ada huruf lam. Namanya lanahi dalam kaidah ilmu nahwu. Menunjukkan arti apa? Larangan. Larangan. Lanahi itu menunjukkan arti larangan. Sehingga bentuk fi'il mudhari'nya itu jazm. Takul, karena ada lanahi. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu melarang kita untuk mengucapkan atau berkata di hadapan orang tua. Ngoten niku kula kiambek ya. Seringkali minta maaf sama ibu. Senajan yo kadang ndamel atine wong tua gelo utawa lara ati ya. Sebagai anak harus sering-sering ngedi jaluk sepuro. Ojo sampai ngerantosi Ramadan, ngerantosi Lebaran kayak jaluk sepuro. Nek iso ben ketemu kepanggih jenengan jaluk sepuro ten wong tuwa. Kula niki nek mantuk tanggep niku. Istri kula. Nek mantuk mesti jaluk sepuro, saliman, kemudian cium pipi kiri kanan. Bapak kula nggih ngoten, tak bungi kok. Kan mboten napa-napa nggih ya. Ngoten niku. Sebagai akan jalur sepuro, jalur ridhone wong tuwa. Karena doa orang tua itu mustajabah. Doanya itu luar biasa keramate. Jenengan yang ngrasani Gus Idam koyo ngoten niku. Niku berkat doane ibuke. Gus Idam niku nek kali ibuke njunjung temenanan. Karena doanya itu keramat. Jenengan nate ngersani ceritane Juret. Ngertos apa boten Juret? Juret itu jenengan catat ya. Namanya Juret di masa Bani Israel. Bani Israel dulu itu ada salah satunya namanya Juret kata baginda Rasul. Tiang begini rajin ibadah, tiang soleh ibadah yang luar biasa. Sampai satu desa itu kenal yang namanya dengan Juret itu tadi. Terkenal alimnya, terkenal sebab ibadah. Lah yang begini itu karena nikmatnya ia beribadah kepada Allah sampai-sampai ia melupakan panggilan ibunya. Di riwayat yang lain diceritakan ibunya ini memanggil Juret sampai 3 kali, tapi tidak pernah dihiraukan oleh Juret. Ia tetap beribadah kepada Allah, kemudian mengesampingkan panggilan ibunya. Pada waktu itu Juret hanya melaksanakan ibadah sholat sunnah. Ia tidak mau membatalkan ibadahnya, memilih untuk beribadah kepada Allah dan memalingkan panggilan ibunya tadi. Akhirnya Pak, ibunya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan ujian kepada Juret, jangan matikan dia sebelum dia berjumpa melihat seorang perempuan pezina. Ini doa ibu nih. Meskipun doa ibu nih bukan saya dia, tapi Allah kabulkan doanya. Akhirnya hari pun berganti, kemudian ada seorang perempuan Awayu ngajak Juret berzina, tapi Juret tidak mau. Lah perempuan ini datang berkali-kali. Akhirnya perempuan ini melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing. Akhirnya ia hamil, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Lah perempuan ini menfitnah bahwa ia berhubungan dengan Juret. Akhirnya penduduk kampung itu marah, kemudian membakar musola atau tempat ibadahnya Juret. Kemudian setelah itu ketika lahir anak itu, kemudian Juret ditanya. Lah kemudian Juret ini sebelum diadili ia minta izin sholat 2 rakaat.
ya, setelah dia sholat 2 rakaat, kemudian dia megang anak kecil itu ditoel. Anak kecil kan baru nggak bisa bicara, nggak bisa ngobrol. Kemudian ia sanjak ditoel, hai anak kecil, sopo bapakmu? Lah kok ternyata anak cilik malu, langsung iso ngomong. Bapakku itu pengembala kambing, tinggalnya di ujung sana. Inilah salah satu, ada 3 bayi di dunia yang bisa bicara, yaitu satu Nabi Isa ketika kecil, itu kan sakit bicara dengan kuasa Allah. Yang kedua, ini bayi yang ditowel oleh jurat itu, membuktikan bahwa jurat itu bukan yang melakukan perzinahan itu tadi. Terus yang ketiga ada di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat, itu ada dikisahkan. Jadi ada 3 anak kecil di dunia sampai saat ini yang bisa bicara. Jadi sampai sekarang belum ada anak kecil yang bisa bicara. Itu juret. Akhirnya doa ibunya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juret ini dibangunkan kembali oleh penduduk sekitar bangunan ibadahnya itu tadi. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa doa ibu itu sangat mustajab. Senajan doa ibu itu boten sae, ya, buruk, tapi pasti didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jangan sampai kita ini membuat orang tua kita itu marah. Ya, jenengan kersani Imam Masjidil Haram Sudesi. Ya, Sudesi itu sian alite nuwakal saja. Sampai ibu sanjang ngeten. Wis nyikri to omah. Kono lho. Dadi Imam Masjidil Haram. Jadi ibu ini mari ndongane mesti ngono. Akhirnya saat ini apa? Beliau ini hafiz Quran kemudian jadi imam temriko. Imam Sudes itu ngoten, kiambe ketika tasik alim. Lah nanti niki nek jenengan ganda lu balik, ya balik paham gitu loh. Bugone misalkan apa kawanane wae kan masih Ibrahim jenengan doakan. Sekono dadi imam Mekah ngono, dadi ulama sing bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ngoten bugone ya. Jenengan ngoten, niki ilmu niki. Mending jenengan dados ibu ya, nek yugane bikin marah niku doa sing saya aja sampe doa sing elek ngoten niku. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak ya. Membentak itu bukan aksarnya. Membentak kedua orang tua. Wa qul lahumma qawlan karimah, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Waqfid, dan rendahkanlah dirimu lahuma bagi keduanya jangan kulli rahmah, dengan penuh kasih sayang. Jadi kita juga dilarang untuk membentak kedua orang tua. Berkata aja betul angsal, apalagi membentak. Lalu perintahnya apa? Diperintahkan untuk berkata kata yang baik di hadapan orang tua, kemudian dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan katakanlah Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jenengan itu diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Lah niki isi doanya. Doa ini kita praktekkan di dalam setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai kita melupakan berdoa untuk kedua orang tua. Kulo niku kebiasaane nek mampir sholat itu berdoa untuk diri kulo piyambak. Rabbi dalam nafsi faghfirli. Rabbi dalam nafsi faghfirli. Jadi mendoakan diri kita agar kita diampun. Terus kemudian doakan kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu yang diajarkan Allah kepada kita, diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua. Setelah itu apa? Doakan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Jadi itu sering kali saya baca setiap habis sholat. Minta maaf untuk diri sendiri, memintakan ampun untuk kedua orang tua, dan terakhir memintakan ampun untuk saudara-saudara kita.
seiman dan seagama. Adik-adik rahimakumullah, selanjutnya yaitu hadis nomor 312 halaman 122. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku telah bertanya an-nabiyya kepada Nabi, ayyul amali habbu ilallah, ya Rasulullah, manakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sahabat ini tanggep kali baginda Rasul. Napa mawon amalan ingkang paling direnteni kali Gusti Allah. Kemudian baginda Rasul sandhangaken. Yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Jenengan kalau ada berkumandang niku harus mensegerakan untuk mengambil air wudhu terus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Senajan perempuan itu afdolnya sholat di dalam rumah, cuman ketika azan berkumandang maka harus dipenuhi panggilan itu. Ada sebuah kisah ya. Pernah suatu ketika ada seorang hamba itu, manusia ini tertimpa musibah, ya. Kemudian HP-nya ini dibuka, pengen minta bantuan kepada rencang-rencangi yang ada disimpan di dalam kontak nomor HP-nya ini. Kemudian dicek nomor satu persatu. Ketika dihubungi semuanya menolak, tidak mau membantu kita yang telah tertimpa musibah itu tadi. Akhirnya ada satu nomor yang tersisa di antara sekian nomor yang dia hubungi. Kemudian dia panggil itu satu nomor itu, ditelepon. Ya, ditelepon kemudian diangkat terus ditanggapi. Kemudian dijawab, inilah satu-satunya nomor yang seringkali engkau campakkan, seringkali engkau tidak hiraukan. Sehari sekali saya memanggil 5 kali, tapi tidak pernah engkau hiraukan. Sehari 5 kali memanggil tidak pernah engkau hiraukan. Hanya satu-satunya nomor inilah yang tersisa yang mengangkat rintihan engkau, panggilan engkau, doamu ketika engkau tertimpa musibah. Nomornya sinten niku? Nomornya Gusti Allah. Jadi nomornya Gusti Allah yang hanya mau mengangkat jenengan ketika jenengan dapat musibah itu tadi. Paham boten? Lha kok tersenyum? Gila boten? Jenengan kan enggak ada semua kontak nomor, tapi semuanya itu mencampakkan kita ketika kita dapat musibah, dapat cobaan hidup. Tapi hanya satu-satunya nomor itu yang mau mengangkat panggilan kita, yaitu nomornya Allah. Tapi nomor itu ketika memanggil sehari 5 kali, jenengan boten nate angkat, boten nate jenengan hiraukan. Memanggil adzan iki lho, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan nggak sih nonton HP dhisik, nonton TV dhisik, enggak jenengan hiraukan. Kadang kita itu malu dengan kondisi seperti itu. Banyak manusia yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil tidak kita penuhi panggilan itu, tapi ketika kita dapat musibah, kita butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kalian itu tepat pada waktunya. Kemudian sahabat yang lain bertanya lagi, summa ayyun, kemudian mana lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baginda Rasul menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini sawain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, berkata lagi seorang sahabat itu, summa ayyun, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian manakah lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jadi inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1, sholat tepat pada waktunya, 2, berbakti kepada kedua orang tua, 3, jihad fi sabilillah. Berikutnya hadis nomor 313, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dari Abu Hurairah
bahwa beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidan. Tidaklah seorang anak itu akan membalas kebaikan orang tua ila an yajida, kecuali ia akan menjumpai mamlukan sebagai hamba saya, sebagai budak. Wa yashtariya, maka akan membeli dia akan orang tua tersebut, fayu tikohu, lalu kemudian dia akan memerdekakan orang tuanya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah ini nanti sabda bahwa baginda Rasul itu bersabda, seorang anak itu tidak akan mampu tidak akan mampu membalas kebaikan jasa orang tuanya. Mboten saged seorang anak itu membalas kebaikan orang tua, mboten saged. Saya setuju. Kecuali anak itu menjumpai ternyata orang tuanya nanti itu menjadi seorang budak, lalu anak itu membeli budak tersebut, hamba saya tersebut, yang mana hamba saya itu adalah orang tuanya, kemudian ia memerdekakan, baru kata baginda Rasul ini bisa mengganti kebaikan orang tuanya. Tapi apa ada seorang anak yang mampu membeli budak dan budak itu adalah orang tuanya? Tidak ada ceritanya. Berarti apa? Hari ini memberikan kita pelajaran bahwa kebaikan orang tua itu tidak mungkin kita membalas jasa-jasanya. Bahkan nanti suatu ketika ada seorang pemuda yang menggendong ibunya itu tawaf, gendong. Kemudian dengan tertatih-tatih ia bertanya, setelah melakukan tawaf itu bertanya kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu. Umar bin Abdul Aziz itu keturunan dari Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, apakah yang saya lakukan ini, menggendong orang tua saya, ibu saya ini ketika tawaf ini, kemudian berjalan dari Kufah menuju Mekah, berjalan itu digendong, kemudian melakukan ibadah haji, apakah sudah mampu mengganti jasa-jasa ibu saya ketika saya masih hidup? Kemudian jawab Umar bin Abdul Aziz, kebaikan yang kamu lakukan saat ini, meskipun kau menggendong dari Kufah menuju Mekah melakukan ibadah haji, kamu gendong tidak berhenti, maka tidak akan mampu mengganti setetes darah yang keluar di saat ibumu melahirkan engkau. Sanjangnya ngomong. Jadi kebaikan orang tua itu tidak akan mungkin kita balas. Oleh sebab itu, senajan seorang anak itu nggak ada dunia kuwata, rumahnya beriane niku megah, mobilnya mewah, tanahnya terpundi-pundi di mana-mana. Tapi harta berlimpah yang ia miliki tidak mampu untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua. Makanya jenengan itu kalau ingin sukses dunia akhirat, maka muliakan orang tua. Wajib. Kesuksesan seorang anak, kalau ingin sukses, maka muliakan orang tua. Kalau kamu ingin diangkat oleh Allah menjadi seorang raja, maka angkatlah kedua orang tuamu seperti seorang raja. Jadi ngotot. Hal ini ditegaskan di hadis nomor 316. Masih sama dari Abu Hurairah. Wa Abu radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun. Jadi ada seorang laki-laki yang datang ila Rasulullah, kepada baginda Rasul. Faqala, kemudian orang laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berhak aku berikan, aku tunjukkan perlakuan kebaikanku ini bi husni sahabati, untuk aku bersahabati dengan sebaik-baik akhlak yang aku berikan. Kemudian baginda Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Qala, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru bapak. Muttafaqun alaih.
disepakati Bukhari dan Muslim. Jadi baginda Rasul ketika ditanya ini jawabannya 3 kali. Ibumu, 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 baru bapakmu. Seorang anak menghormati ibunya itu harus 3 kali lipat dibandingkan dia menghormati bapaknya. Dalam hal ini para ulama itu memberikan penjelasan kenapa ibu disebut 3 kali di dalam hadis ini. 1, ibu itu mengandung. Gitu apa? Mengandung itu susah pol. Wanan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan. Mengandung, kemudian apa? Melahirkan. Taruhannya apa? Ibu itu kalau melahirkan taruhannya nyawa yang dipertaruhkan itu. Baru yang ketiga apa? Menyusui. Dan ketiga poin ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Makanya menghormati seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan menghormati seorang ayah atau seorang bapak. Karena ibu mengalami 3 poin ini: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang tidak mampu dilakukan oleh seorang ayah, nomor bapak. Baru kemudian menghormati bapak. Jangan nanti kira cerita Uwais Al-Qarni. Nanti kan Uwais Al-Qarni. Nanti nomor boten nanti. Uwais Al-Qarni itu seorang manusia hamba yang hidup di zaman baginda Rasul, tapi beliau tidak disebut dengan seorang sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul. Gelar sahabat boten, tapi hidupnya di masa baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul nanti dawuh, jika nanti sepeninggalanku kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa karena doanya itu mustajabah. Sampai-sampai Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali itu minta didoakan Uwais Al-Qarni untuk diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Diangkat derajatnya karena Uwais Al-Qarni itu dulu dia ini merawat ibunya. Dia itu tidak berani pergi kemana-mana tanpa seizin ibunya. Nah, dia begini bu, ya. Uwais Al-Qarni ini izin sama ibunya agar diberikan izin pergi ke kediaman baginda Rasul, berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tapi ternyata ibunya ini hanya memberikan waktu 3 hari. 3 hari mawon. 3 hari untuk berjumpa dengan baginda Rasul. Nah, ketika Uwais Al-Qarni ini datang ke kediaman baginda Rasul, diketuk pintunya, kemudian keluarlah Aisyah. Ternyata baginda Rasulullah tidak ada di rumahnya. Beliau lagi perjalanan menuju pulang habis dari medan pertempuran. Kemudian Aisyah ini bilang kepada Uwais Al-Qarni, bersabarlah, tunggulah sejenak. Lah kemudian Uwais Al-Qarni ini teringat dengan pesan ibunya. Kalau seandainya ia menunggu baginda Rasul, maka izin yang diberikan 3 hari itu akan terlambat, molor menjadi beberapa hari lagi. Akhirnya beliau ini bilang kepada Aisyah, salamkan kepada baginda Rasul bahwa saya adalah Uwais Al-Qarni, ingin berjumpa kepada beliau. Kemudian dia ini mantul. Lah ketika baginda Rasul ini datang, kemudian baginda Rasulullah ini tanggap, mana sahabat yang ingin berjumpa dengan saya. Kemudian Aisyah sanjang bahwa beliau sudah pulang. Lah akhirnya Uwais Al-Qarni ini kembali pulang tanpa berjumpa dengan baginda Rasulullah, hanya untuk taat dan patuh kepada ibunya itu. Bahkan di riwayat lain, Uwais Al-Qarni ini ketika meninggal, banyak orang yang melayat jasadnya beliau, dan bahkan para malaikat ini turun untuk memandikan jenazahnya Uwais Al-Qarni. Karena baktinya ia kepada orang tua, meskipun ia tidak masyhur di dunia, tapi di akhirat itu, di langit itu, para malaikat mendoakan Uwais Al-Qarni karena barokahnya ia berbakti kepada ibunya. Dari sini kita belajar bahwa kalau panjenengan sedaya pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Baktinya kepada ibunya begitu luar biasa, sampai-sampai ia meninggalkan gelar sahabat demi berbakti kepada ibunya itu tadi. Itu
tentang Uwais Al-Qarni. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian sore hari ini dan berjumpa lagi di pertemuan minggu depan, hari Kamis. Ya Pak. Kasih hari Kamis. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari beberapa hadis dan firman Allah yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan semoga kita semuanya menjadi pribadi seperti Uwais Al-Qarni yang mampu memuliakan orang tuanya, wabil khusus ibunya, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya akhiri, mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum